Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini kakak akan menerangkan tentang termokimia, yaitu pelajaran kelas 11 semester 1. Simak videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Aduh, panas sekali tanganku. Aku tidak tahu kalau teh ini masih panas. Kenapa ya saat memegang teh yang berisi air panas, tangan kita itu terasa panas? Teman-teman ada yang tahu tidak jawabannya apa? Nah, pada saat kita memegang teh ini yang berisi air panas, panas yang ada di dalam teh itu berpindah dari air teh ke tangan kita. Jadi tangan kita itu terasa panas. Ini merupakan salah satu reaksi eksoterm, yaitu perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih arti dari sistem dan lingkungan itu? Sistem adalah sesuatu yang berada di dalam yang kita amati perubahan energinya. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Kalau di sini lingkungannya adalah berupa gelas atau berupa tutup, ya. Tutup ini itu merupakan lingkungan. Nah, di dalam kimia, sistem, lingkungan, kemudian reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm itu dipelajari di dalam termokimia. Nah, sekarang kita belajar ya, apa sih arti termokimia itu? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan kalor atau energi yang menyertai reaksi kimia, baik itu diserap maupun yang dilepaskan. Perpindahan energi itu ada dua, ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan dan ada perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Contoh dari sistem ke lingkungan adalah saat kita membuat api unggun. Kalau kita membuat api unggun, nanti tangan kita atau tubuh kita akan terasa panas. Kenapa? Karena adanya aliran energi dari sistem ke lingkungan. Jadi tubuh kita akan terasa hangat. Yang kedua adalah perpindahan energi atau panas dari lingkungan ke sistem. Contohnya adalah kantong kompres. Saat kita panas, pasti sama orang tua dikasih kantong kompres ya di dahi kita. Tujuannya apa? Karena kalau ada kantong kompres, maka panas di dalam tubuh kita itu berpindah ke kantong kompres. Nah, ini membuktikan adanya perpindahan panas atau energi dari lingkungan ke sistem. Nah, sebenarnya termokimia itu sering kita jumpai dan sering kita pelajari ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, sistem dibedakan menjadi 3. Sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan pertukaran materi dari sistem ke lingkungan. Contohnya pemanasan air gula tanpa ditutup. Yang kedua adalah sistem tertutup, di mana suatu sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya reaksi antara batu kapur dan air di dalam Erlenmeyer tertutup.
Yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Contohnya adalah pada termos air. Suatu reaksi antara sistem dan lingkungan pasti terjadi pertukaran energi atau panas dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, serta ada energi yang dilepas dan diserap. Keseluruhan energi atau panas yang terdapat di dalam suatu sistem itu dinamakan dengan entalpi. Entalpi disimbolkan dengan huruf H besar atau H kapital dengan satuan joule. Perubahan entalpi itu dapat dihitung, yaitu dengan simbol delta H. Jumlah delta H dapat dihitung, yaitu delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Jadi perubahan suatu reaksi dapat dihitung perubahan entalpinya, yaitu delta H produk dikurangi delta H reaktan. Reaksi termokimia dibedakan menjadi dua. Ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm ciri-cirinya adalah yang pertama, perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, suhu lingkungan bertambah. Yang ketiga, delta H sistem negatif atau berkurang. Yang keempat, gambar diagramnya adalah terlihat pada gambar. Jadi caranya mengingat, pikiran negatif hasilnya akan menurun. Yang kedua adalah reaksi endoterm. Ciri-ciri reaksi endoterm yang pertama, perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, suhu lingkungan berkurang. Yang ketiga, delta H sistem positif atau bertambah. Diagram grafiknya adalah terlihat pada gambar. Caranya menghafal, pikiran positif pasti hasilnya akan naik. Jadi grafiknya panah ke atas atau panah naik. Jadi seperti itu ya perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm, pikiran negatif hasilnya ke bawah. Reaksi endoterm, pikiran positif hasilnya akan ke atas. Contoh-contoh reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Contoh reaksi eksoterm adalah peledakan bom, pembuatan api unggun, pemanasan lilin, kemudian pembakaran kayu. Contoh reaksi endoterm adalah pemanggangan roti, kita menggoreng telur, kemudian kantung kompres. Oke, sekarang kita langsung ke contoh-contoh soal. Kelompokkan reaksi-reaksi berikut ini ke dalam reaksi endoterm dan eksoterm. Jadi kita disuruh mengelompokkan reaksi A sampai E ini tergolong eksoterm atau tergolong endoterm. Caranya mengingat-ingat itu sangat gampang. Kalau endoterm itu dilihat delta-nya adalah positif, endo positif. Sedangkan eksoterm delta-nya adalah negatif, endo positif, ekso negatif, endo positif, ekso negatif. Nah, sekarang yang A,
N2 plus O2 menghasilkan 2NO, deltanya positif. Berarti kalau positif, reaksi ini termasuk reaksi endoterm. Yang B, H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O, deltanya negatif. Berarti yang B ini reaksinya termasuk reaksi eksoterm. Yang C plus 2S menghasilkan CS2, deltanya positif. Berarti kalau deltanya positif, yang C ini termasuk reaksi endoterm. Yang D, C plus O2 menghasilkan CO2, deltanya adalah negatif 395. Berarti kalau di sini tandanya negatif, reaksinya termasuk reaksi eksoterm. Yang Na plus setengah Cl2 menghasilkan NaCl, deltanya tandanya adalah negatif. Berarti yang E ini termasuk reaksi eksoterm. Jadi gampang kan? Kalau kita disuruh menentukan reaksi ini termasuk eksoterm atau endoterm, kita lihat saja depannya ini tandanya positif atau negatif. Kalau tandanya positif termasuk reaksi endoterm, kalau tandanya negatif termasuk reaksi eksoterm. Yang nomor 2, reaksi di bawah ini sebutkan mana yang sistem, mana yang lingkungannya. NaOH direaksikan dengan HCl di dalam gelas beker. Nah, sistem, tahu kan sistem itu adalah segala sesuatu yang diamati perubahan energinya. Berarti yang diamati itu adalah yang di dalam, ya, di dalam ini ya. Berarti sistemnya yang diamati itu adalah NaOH direaksikan dengan HCl. Kemudian lingkungannya. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Yang di luar sistem ini adalah gelas beker. Nah, jadi kita harus tahu ya sistem sama lingkungan. Sistem itu yang ada di dalam yang diamati, sedangkan lingkungannya yang ada di luar sistem.